warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Ulfadila. Saya dari Fakultas Inhas Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi. Saya sekarang semester 5 dari prodi PAI. Baik, saya di sini ada tugas akhir di materi micro teaching. Itu tugasnya disuruh membuat video tentang metode pembelajaran. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang fikih. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang judul pembunuhan. Di sini saya akan menerangkan tentang materi kelas 11 semester genap. Baik, di sini ada tentang pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan, itu merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Jadi walaupun orang itu sejahat-jahatnya, kalau bisa jangan sampai kita marah terus meluapkan dengan cara membunuh atau menyakitinya sampai menghilangkan nyawanya. Kalau bisa kita harus saling memaafkan, saling mengerti itu. Baik, di sini selanjutnya ada macam-macam pembunuhan. Di sini ada pembunuhan sengaja atau al-fatsul amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, atau mutsakol. Di sini dikatakan membunuh sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan, Baik, selanjutnya pembunuhan seperti sengaja. Baik, selanjutnya pembunuh seperti sengaja. Pelaku pembunuh seperti sengaja tidak diqisas. Ia dihukum dengan membayar diat mughalazah, denda berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tidak 3 tahun kepada keluarga korban. Pembunuh secara tidak sengaja itu seperti ada maling, terus karena dia itu
maling itu mengambil barang gitu. Jadi terkadang kan langsung diserbu warga gitu kan, digebukin sampai meninggal gitu. Itu bisa dikatakan contoh pembunuhan tidak sengaja. Itu mungkin biasanya didenda gitu. Laporkan polisi itu biasanya ya antara secara kekeluargaan atau dari pihak yang berwenang gitu, polisi yang menghukuminya gitu. Baik, selanjutnya pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Nah, itu contohnya ya kayak membunuh maling ya, itu kan rame-rame, jadi hukumnya itu dibagi gitu, mendapatkan hukuman qisas. Terus di sini ada hikmah larangan membunuh. Islam menerangkan hukuman bagi pelaku membunuh tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Bagi pelaku membunuh tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Iya, karena kan kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi, harus saling mengasihi satu sama lain, walaupun itu beda agama, beda ras, beda suku itu. Jadi kalau ada masalah yang berat, yang besar, harus bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, bersama-sama gitu. Walaupun misalnya udah tidak bisa secara kekeluargaan, ya udah diserahkan aja ke pihak yang berwajib, polisi gitu. Jadi mereka yang menyelesaikannya. Jadi biar menghindari emosi yang meluap dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Terus di Islam juga Allah tidak menyukai gitu bagi orang yang membunuh sesama makhluknya. Kalau bisa diselesaikan secara keluargaan, damai, kenapa tidak gitu. Jangan sampai terjadi pembunuhan sesama umat. Baik, selanjutnya dasar hukum larangan membunuh. Di sini Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuh atau membunuhnya, melainkan dengan satu alasan yang benar. Gini, contohnya itu ada kaum beda agama gitu, dia mengganggu kita, memerangi umat Islam gitu. Itu boleh kita bunuh dengan alasan yang benar, kita boleh, tapi dengan alasan yang tepat. Kalau dia memerangi kita, boleh kita menjaga
dia melecehkan umat Islam gitu, melecehkan agama kita, itu boleh dengan alasan yang tentu. Selanjutnya yang terakhir, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hal, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah membunuh akan dikisah atau dimaafkan? Jika membunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah keduanya penganiayaan ringan atau perbuatan melukai badan yang tidak sampai terusak sehingga menghilangkan fungsi, melainkan banyak menimbulkan cacat ringan. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata atau salah dalam menyampaikan materi tersebut. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.